destinasi alam nan mempesona. Buka mata, tatap indahnya negeri. Kutaraja menyambutmu di sini.
harus rumahkan karyawan, walaupun 1-2 hotel yang tetap bisa beroperasi ya, tapi tidak maksimal Pak ya? Tidak akan maksimal. Nah itu yang paling berat pada awal pandemi itu. Nah, sekarang sudah mulai berkian dengan pertumbuhan sekitar 20%. 20% okupansinya. Jadi walaupun kita sudah bisa rolling karyawannya, mana yang masuk dulu atau kita tukar itu kan. Saya pikir udah mulai. Namun semua itu saya pikir terlalu naif juga kita selalu mengucapkan masalah-masalah yang timbul. Sekarang kalau lebih condong, kalau saya mari kita ajak mau kemana kita ke depan. Otomatis saya pikir masyarakat Aceh khususnya Banda Aceh sudah selalu cukup siap mendukung yang kita bahas rencana kita ke depan. Saya pikir itu dulu. Baik Pak Yusri, ini kembali dengan Pak Is. Banda Aceh ini sebenarnya salah satu daerah yang memiliki situs dan potensi pariwisata yang cukup baik, cukup banyak juga, baik itu sejarah maupun juga alam Pak Is ya. Mungkin sebelum kita berbincang-bincang apa yang harus kita lakukan terhadap pengembangan pariwisata ke depan ini, daya tarik yang ada di Kota Banda Aceh itu apa saja Pak Is ini? Supaya masyarakat yang ada di Pulau Sumatera ini juga tahu, yang belum memiliki informasi. Ya dengan informasi itu ya kita berharap ke depan ini Banda Aceh bisa menjadi salah satu pilihan untuk kunjungan pariwisata yang ada di Pulau Sumatera ini. Iya, seperti kita ketahui Aceh ini kan daerah pelaksanaan syariat Islam juga ya. Tentu core wisata kita lebih kepada bagaimana itu kita mengembangkan wisata halal untuk Kota Banda Aceh dan wisata yang bernuansa Islami. Tentunya ini didukung oleh potensi-potensi yang ada di Kota Banda Aceh. Banda Aceh sebagai kalau dulunya Aceh ini kan sebagai gerbang ya, maksudnya Islam ke Indonesia. Tentu di sini banyak masjid-masjid tua yang ada dan banyak makam-makam ulama yang bisa dikunjungi oleh para wisatawan ke Banda Aceh ini. Ada makam ulama dari Turki, dari Arab dan lain sebagainya. Kemudian di sisi lain Banda Aceh juga merupakan ibu kota kerajaan Aceh Darussalam yang sangat terkenal dulunya. Tentu banyak peninggalan-peninggalan bersejarah yang ada di Banda Aceh, yaitu ada beberapa kawasan yang kita katakan juga merupakan kawasan sebagai kota pustaka, misalnya kawasan di areal Baitur Rahman, mulai Meligo, kemudian juga sampai Taman Sari dan sampai ke Kepok sana. Kemudian di Banda Aceh juga kita mempunyai tsunami site, karena kita juga pernah terkena dampak daripada tsunami. Selain itu juga kuliner di Banda Aceh juga sangat memberikan nuansa yang berbeda ya dengan tempat-tempat yang lain. Di sini banyak sekali kuliner-kuliner. Apalagi kalau kopi, ada tagline-nya juga secangkir kopi sejuta cerita. Lain kopi, lain cerita. Tidak ada kopi ya tidak ada cerita. Ini adalah sesuatu yang sangat potensial dan dapat kita promosikan supaya orang bisa datang ke tempat kita. Banyak kopi, banyak cerita. Secangkir kopi, sejuta cerita. Baik Pak Is nih, mungkin ini sebelum kita break ini Pak Yus nih. Nah menurut Pak Yus ini gimana ke depan kira-kira dengan grupnya PHN ini dalam rangka ya mengembangkan pariwisata di Aceh, khususnya Kota Banda Aceh? Alhamdulillah Pak, PHN selalu optimis, selalu harus optimis dengan rangka kerjanya dengan tujuan akhir daripada peningkatan wisata di Banda Aceh. Saya pikir Aceh ini sudah cukup populer dari dulu, sudah cukup populer untuk punya riwayat yang panjang. Namun kadang-kadang orang bicara terkendala dengan wisata syariah atau halal. Sebetulnya halal itu media Pak. Media itu dilayani dengan cara yang halal. Bukan orang non-muslim tidak boleh datang ke Aceh, atau bukan orang non-muslim punya kendala untuk datang ke Aceh. Tidak. Orang muslim non-muslim dilayani secara syariah dan halalan thayyiban oleh masyarakat Aceh. Makanya menuju masyarakat Aceh yang halal, menuju masyarakat Aceh yang ramah,
yang ramah, yang penuh senyum, friendly lah, bersahabat itu. gitu. Gitulah saya pikir. Baik Pak Yusri, Pak Is, kita break sebentar. Cedar Alun, kita break sejenak. Nanti kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tanole sago di ujung Sumatera, destinasi alam nan mempesona. Buka mata, tatap indahnya negeri. Kutaraja menyambutmu di sini. Cedar Alun, terima kasih Anda masih bergabung dengan kami pada siang hari ini. Baik, kita lanjutkan bincang-bincang kita pada siang hari ini. Sebelum ke Pak E, saya coba ke Pak Yusri terlebih dahulu. Ya. Pak Yusri, ya tadi kita berbicara ada masalah gitu karena COVID gitu kan. Ya. Kemudian ada potensi yang sangat besar dengan kita gitu ya kan. Dan kemudian juga ada harapan kita ke depan ini gitu ya kan. Nah, bagaimanapun pariwisata ini telah memberikan sesuatu yang besar terhadap ekonomi daerah, khususnya Banda Aceh gitu ya kan. Nah, ini ke depan ini persiapan dari PHRI sendiri dalam mensupport pengembangan pariwisata itu apa saja, Pak?
Apa ada misalnya ada kuliner baru, ada kreasi baru, ada apa atraksi-atraksi baru yang akan kita buat, yang kita combine antara apa melalui Zooming ini juga mungkin ada yang nyata gitu ya. Kira-kira gimana nih Pak? Terima kasih Pak Din. Kalau bicara PHRI dengan persiapannya, artinya semua pengusaha itu pada saat dia vakum, dia selalu mencari jalan keluar. Mencari jalan keluar macam mana dia untuk keluar dari masalah atau menyelesaikan masalah yang timbul. Itu semua pengusaha, saya pikir tidak hanya di PHRI. Namun demikian, PHRI itu sudah menyiapkan mungkin prediksi. Dulu prediksi pada akhir 2020 kita akan booming wisata karena orang sudah jenuh dengan betul. Kondisi pandemi yang tinggal di rumah. Itu akan booming. Dan waktu itu target utama kita adalah wisata kabupaten kota, wisata lokal Indonesia khususnya, plus sedikit Malaysia itu kita siapkan. Namun demikian pada saat kekosongan ini, vakum ini, penambahan kamar hotel di Aceh yang cukup signifikan. Mungkin bisa dalam masa diam ini ada pertambahan 1.000 kamar ya Pak Is ya. Ada pertambahan 1.000 kamar lagi untuk tempat-tempat inap wisata yang ada di Banda Aceh. Kemudian juga begitu juga dengan kuliner. Kuliner karena yang pertama disebabkan oleh banyaknya pengangguran yang dimunculkan sehingga nggak ada pilihan, dia juga harus hidup. Sehingga ada yang buka kuliner baru, ada yang melanjutkan atau membesarkan kuliner yang sudah ada. Saya pikir ada 2 paten kita Aceh, yang pertama Islami, yang kedua kuliner yang cukup terkenal di Aceh, yang itu saya pikir tidak ada orang yang tidak ingin. Semua orang terlibat dengan kuliner itu. Pasti semua orang Indonesia itu ingin datang. Dan saya yakin sekali, banyak sekali yang telepon saya, kapan saya bisa datang ke Aceh, kapan saya bisa datang ke Aceh. Alhamdulillah, harapan kita dengan teman corona ini cepat selesai, dan mereka bisa hadir, dan Aceh sudah siap. Alhamdulillah. Baik Pak Yusri, ini kita kembali ke Pak Iskandar ini. Pak Is, itu pemerintah kota Banda Aceh sendiri kan punya roadmap ya, punya peta jalan untuk pengembangan pariwisata. Kita tidak lihat ke belakang, tapi kita lihat ke depan ya. Mungkin Pak Is bisa memberikan gambaran kira-kira arah pengembangan pariwisata kita ke depan, supaya juga masyarakat kita yang dari luar itu tahu apa daya tarik yang memang disiapkan oleh kota Banda Aceh, sehingga membuat mereka mau ngambil keputusan Banda Aceh adalah salah satu daerah yang layak kunjung gitu. Iya, benar sekali. Jadi dari roadmap kita dalam 2-3 tahun terakhir ini, ya kita akan mengembangkan beberapa kawasan wisata yang potensial. Kita katakan saja kawasan wisata mulai dari Ulele kita menggunakan pantai ya. Wisata bahari, ekoturisme ya. Ekoturisme mulai dari Ulele sampai dengan Alunaga, itu kawasan wisata baharinya Kota Banda Aceh. Di luar Aceh besar sendiri ya. Di luar Aceh besar sendiri. Kalau di Aceh besar cukup banyak itu wisata-wisata bahari. Ini yang kita kemas bagaimana seindah mungkin sehingga mempunyai daya tarik orang mau datang ke Banda Aceh. Saat ini juga ya kita sedang melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka juga memperindah daripada kawasan tersebut, yang selama ini mungkin ya di Banda Aceh belum ada dermaga-dermaga wisata. Ini sudah mulai kita buat dermaga-dermaga wisata. Kemudian di kawasan pantai juga kita sedang melakukan pembangunan beberapa pedestrian sehingga orang bisa menikmati suasana pantai, bisa berjalan-jalan. Kemudian juga kita di tahun ini juga kita sedang melaksanakan pembangunan gazebo, itu beberapa lokasi di tepi pantai, sehingga tidak ada lagi nantinya ya tenda-tenda warna-warni, tapi kita sudah ada gazebo-gazebo yang bisa, yang pemandangannya juga akan lebih dan sangat indah. Kemudian kita juga meneruskan sampai dengan kawasan kilometer 0 Kota Banda Aceh, itu di kawasan Kampung Jawa dan Kampung Pandi yang juga sangat terkenal dengan sejarahnya itu, dan sampai akhirnya
ke Alunaga, karena di Alunaga ini potensi wisata juga sangat besar karena ini memang terletak di daerah muara pertemuan antara air laut dan air sungai. Nah, ini yang sedang kita kembangkan dalam 1, 2, 3 tahun ini. Sedangkan kawasan-kawasan potensial lainnya seperti heritage ini ya cuma kita revitalisasi. Baik Pak Is, ini ada perkembangan terbaru ya Pak Wali Kota kita Aminullah Usman itu sangat berkonsentrasi mengembangkan pariwisata di Kota Banda Aceh karena itulah yang bisa diandalkan di luar pendidikan dan perdagangan retail. Nah, ini saya mendengar informasi juga banyak daerah-daerah yang dulu menjadi pusat pasar sekarang itu harus direhab atau diperbaiki, dijadikan menjadi tempat-tempat wisata. Mungkin Pak Is ini selaku Kepala Dinas Pariwisata bisa menggambarkan juga kira-kira tambahan destinasi kita di luar yang sudah ada, di luar potensi alam, di luar sejarah tadi. Ini kan ada support, ada dukungan juga. Misalnya di pusat-pusat kuliner di Banda Aceh. Nah, ini mungkin Pak Is juga bisa menyampaikan untuk supaya saudara-saudara kita yang ada di Pulau Sumatera juga bisa mendapat informasi bahwa Aceh ini bukan hanya kaya potensi, tapi juga memiliki tempat-tempat kuliner yang menarik ya. Bukan hanya kontennya menarik, tapi juga suasananya gitu. Suasananya lebih nyaman. Oke, di tahun ini ya kita sudah merelokasi pasar yang ada di Penayung ke kawasan Pasar Al-Mahirah di Lam Dingin. Dan Penayung ini nanti akan kita jadikan kawasan wisata, terutama kawasan wisata kuliner yang di Penayung. Karena bagaimanapun Penayung ini menjadi ikonnya Kota Banda Aceh juga, yang merupakan Kampung Penayung ini ikon daripada kota tuanya Banda Aceh. Karena di sini di kawasan Kampung Penayung ini hampir 80% itu penduduknya adalah dari Tionghoa. Jadi dapat kita katakan sebagai kampung Cina juga lah, Pacinan ya. Cinaton. Cinaton. Ya, ini yang akan kita kembangkan mulai tahun ini akan kita kembangkan, dan ini akan menjadi daya tarik wisata nantinya ke Banda Aceh. Selain dari itu, ini juga di Kampung Penayung ini ada sungai. Sungai yang mengalir ya, yang membelah Kota Banda Aceh ini juga akan kita jadikan semacam waterfront city. Karena di sini juga banyak kapal-kapal yang bersandar, terutama kapal nelayan. Ini akan menjadi suasana baru bagi pariwisata Kota Banda Aceh ke depan. Menjadi view yang cantik juga ya kan. Baik Pak Is, Pak Yusri, ini pengembangan pariwisata ini kan tidak lepas dari sumber daya manusia. Iya, betul. Nah, selama Covid ini sumber daya manusia banyak yang korban tanda petik ya kan. Dan ini kita harus melatih kembali gitu ya kan. Dan ini pekerjaan yang tidak mudah. Kembali menarik mereka untuk bekerja kembali di sektor wisata ini. Termasuk juga kalau ini kunjungan makin tinggi, kita memerlukan sumber daya manusia yang standar supaya pelayanan di pariwisata kita juga bagus. Nah, kira-kira dari PHRI sendiri dalam rangka persiapan SDM ini apa yang perlu dilakukan, Pak? Ya, masalah ketenaga kerjaan otomatis ya, itu masalah ketenaga kerjaan. Sementara ada beberapa kemarin yang dirumahkan, ada dirumahkan. Namun demikian banyak di antara mereka itu belum lepas, Pak. Artinya dirumahkan sementara, kemudian akan kalau masih ada kesempatan, masih ada orangnya, masih bisa akan dipekerjakan kembali. Dan itu kepada tenaga kerja yang dirumahkan kemarin. Artinya sampai masih habis masa pandemi, mereka bisa balik bekerja kembali. Namun demikian kita lihat dari perkembangan tenaga kerja yang ada di Aceh, saya lihat cukup banyak pengangguran dan punya potensi semua. Cuma sekarang yang jadi masalah bagi kita adalah kita mau melatih sekarang mereka mau dipakai kemana, mau dipakai kemana. Itu seiring dengan berjalan okupansi naik, saya pikir itu bukan jadi persoalan bagi PRI. Yang jadi persoalan bagi PRI adalah saya pikir dukungan masyarakat. Mari sama-sama kita mendukung supaya para wisata kita maju. Mari kita sama-sama mendukung silaturahmi sebagai syariah kita. Semoga
pariwisata Bisa jadi soko guru juga. guru atau menjadi tulang punggung ekonomi Banda Nah, Aceh. kalau menurut menurut Pak Yusri sendiri, kira-kira prospek ke depan ini apa lebih baik dibanding yang sebelumnya, atau kita juga akan berat juga gitu? Saya pikir janji Allah itu selalu lebih baik ke depan. Lebih baik ke depan. Hari esok lebih baik daripada hari hari esok ini. lebih baik Dan daripada itu harus hari ini. optimis gitu ya. Iya, enggak ada cerita itu. Kalau itu apakah harga mati katanya. Harga mati. Baik Pak Is, ini kan kemarin itu wisatawan yang datang ke Aceh banyak dari luar negeri, Malaysia kan. Kemudian juga dari Pulau Sumatera, kemudian ya juga ada dari lokal kita di sini juga. Nah, ini sekarang kan penerbangan dari Malaysia terhenti, kan, penerbangan dari luar juga frekuensinya menurun. Kemudian juga ada social distancing ya, yang menyebabkan mobilitas orang ke kota Banda Aceh berkurang. Nah, kira-kira ke depan ini sasaran atau prioritas pasar kita kemana nih Pak Is ini? Ya, karena kunjungan wisata dari luar negeri sudah dibatasi, ya, karena tidak ada penerbangan, ya tentu kita lebih berorientasi atau fokus kita adalah wisatawan domestik ya, terutama yang ada di kawasan Sumatera ini, apakah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, kemudian Pekanbaru, Bengkulu, sampai dengan target kita juga ya daerah Jawa seperti Jawa Barat dan lain sebagainya. Ini target wisatawan kita yang akan berkunjung ke kota Banda Aceh dengan harapan, karena menurut gambaran yang kita lihat bahwa wisatawan domestik ini memberikan dampak ekonomi yang cukup besar. Biasanya mereka kalau berbelanja ya lebih royal sedikit ya, karena mereka akan membeli oleh-oleh kepada tetangga dan lain souvenir lah sebagainya. Jadi di lain pihak juga ya kita juga harus siap dengan 16 subsektor ekonomi kreatif. Jadi pada saat mereka datang ya tentunya mereka akan membeli souvenir yang ada di kota Banda Aceh. Kemudian juga mereka juga tentunya akan menikmati makanan yang ada di kota Banda Aceh dan lain sebagainya. Nah, kami juga walaupun dalam keadaan pandemi sebagaimana saat ini, promosi ini terus kita galakkan, yaitu melalui media-media digital yang ada di tempat kita, dan kita juga ada komunitas-komunitas yang selalu mempromosikan kota Banda Aceh. Ada komunitas daripada duta wisata, kemudian ada komunitas Genpari, dan ada komunitas-komunitas lain yang selalu mempromosikan kota Banda Aceh. Jadi promosi ini tetap berjalan, karena pada prinsipnya apapun kita buat, kalau orang tidak tahu tentu mereka tidak akan datang. Ya, betul. Baik Pak Is, tadi Pak Is menyebutkan bahwa jumlah wisatawan tahun 2020 yang ke Aceh itu sekitar 170-an ribu orang gitu. Kalau boleh digambarkan dari 170.000 itu yang dominan dari mana itu Pak Is? Iya, yang sangat dominan kita melihat adalah dari daerah Padang ya, mungkin punya chemistry yang cukup kuat. Ada hubungan lah gitu ya. Aceh, kemudian juga dari Sumatera Utara, kemudian juga dari Riau, kemudian dari Jawa Barat dan beberapa kota lain yang ada di Indonesia. Selain itu juga kunjungan-kunjungan dari kawan-kawan wisatawan lokal juga cukup banyak, terutama di kawasan provinsi Aceh sendiri, dari kabupaten kota juga mereka cukup banyak datang ke kota Banda Aceh. Biasanya kunjungan ini akan membludak pada saat memang ya liburan panjang. Nah, ini termasuk juga lebaran gitu ya. Pada saat lebaran, kemudian libur sekolah dan lain sebagainya. Dan Banda Aceh juga diuntungkan sebagai ibu kota provinsi karena kita bisa menjadi daerah transit pariwisatanya kalau mereka ingin datang ke kabupaten kota yang ada di kota Banda Aceh, termasuk Sabang, Aceh Besar, Aceh Barat dan lain sebagainya. Itu melalui Banda Aceh. Melalui Banda Aceh. Sementara yang dari lokal sendiri, dari kabupaten-kabupaten lain nih mungkin terkendala juga beberapa waktu ini Pak Is ya? Iya, benar sekali. Karena ada pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka untuk menekan angka penyebaran COVID. Saat ini kita ada beberapa objek wisata Pak yang kita lakukan penutupan pada hari-hari libur, terutama Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional lainnya. Karena tingkat kunjungan wisata yang cukup tinggi di kawasan-kawasan tersebut, seperti di kawasan Ulele,
Kemudian kalau di PLT di Apung itu tsunami site kita itu cukup banyak. Kalau di PLT di Apung yang merupakan kawasan wisata indoor itu bisa mencapai 3.000 lebih kalau hari-hari libur. Pada hari-hari Jadi libur. cukup padat, sehingga kita pada hari libur ini Terpaksa close. kita hentikan gitu kan. Nah, Kita kurangi ya. Kita kurangi. Tetapi pada hari lainnya, Senin sampai dengan Jumat, ya tentu kita buka dengan melakukan pengendalian yang cukup ketat terhadap protokol kesehatan. Begitu juga di kawasan Ulili, Sabtu Minggu itu macetnya luar biasa. Ya. Pada hari-hari yang lain, ya tentu kita lakukan pengendalian prokes yang cukup ketat. Pada hari Sabtu Minggu saja kita tutup. Sedangkan kawasan-kawasan taman lainnya ya sampai saat ini masih kita buka, tetapi ya tentu dengan pengendalian yang cukup ketat agar Mungkin sedikit Pak Is, ini selama pandemi ya kita masih memprediksi pandemi sampai akhir tahun masih ada gitu. Yeah. Ini kan ada pembatasan waktu. Nah mungkin ini sebagai gambaran untuk masyarakat, pembatasan waktu ini kapan saja itu, baik di warung kopi maupun juga tempat-tempat keramaian gitu. Ya, kalau di tempat keramaian, sebagaimana tadi saya sampaikan, kalau di kawasan Ulili itu Sabtu Minggu kita close ya. Kemudian Museum Tsunami memang sudah di close, kemudian PLT di Apung Sabtu Minggu dan hari libur kita close, sedangkan hari lain kita buka tapi dengan pembatasan yang cukup ketat. Sedangkan warkop atau warung kopi atau coffee shop itu dibatasi sampai dengan pukul 10 saja. 10 sampai 10 malam ya. Besok pagi jam habis subuh sudah bisa buka Ya, kembali sudah Pak. bisa buka kembali. Cedaralun, kita break sejenak. Tetaplah bersama kami dalam bincang-bincang pariwisata pada siang hari ini. Terima kasih. Tanoleh sago di ujung Sumatera, destinasi alam nan mempesona. Buka mata, tatap indahnya negeri. Kutaraja menyambutmu di sini.
Cedaralun, terima kasih masih bergabung dengan kami pada siang hari ini dalam virtual talk show series Sumatera Travel Destination Summit pada sore hari ini. Perlu kami sampaikan bahwa sektor pariwisata salah satu sektor yang sangat penting di dalam satu perekonomian, baik itu nasional maupun di daerah. Sektor pariwisata sudah memberikan sumbangan yang cukup besar dalam pertumbuhan ekonomi, menyerap lapangan kerja, bahkan juga mengurangi jumlah penduduk yang miskin. Oleh sebab itulah, hampir seluruh daerah yang ada di Indonesia mengambil peran besar untuk mengembangkan pariwisatanya, karena ini adalah salah satu sektor yang berpengaruh besar dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk diantaranya adalah Provinsi Aceh dan lebih khusus lagi Kota Banda Aceh. Baik, kita lanjutkan bincang kita pada sore hari ini, Pak Yusri. Ya, pengembangan pariwisata ini di mana-mana menjadi andalan setiap orang. Dan semua mengandalkan potensi alamnya, mengandalkan juga situs-situsnya, mengandalkan juga kulinernya gitu. Nah, kalau kita hanya berfokus kepada 3 potensi tadi, itu kita bisa kalah bersaing dengan orang lain. Nah, ini menjadi bagian dari kreatifnya dunia usaha di pariwisata. Kira-kira perbedaan kita dengan daerah-daerah yang lain dalam bidang apa saja sehingga orang menarik datang ke Aceh nih? Iya, amin. Alhamdulillah, Aceh ini sudah terkenal cukup lama. Ya. Mulai dari sejarah kerajaan dan paling dikangeni oleh semua negara. Ya. Sekarang balik dengan terjadinya konflik dan sebagainya, sehingga kita sedikit terkendala. Ya. Namun badai telah berlalu. Sekarang setelah MOU Helsinki, Perdamaian lah ya. perdamaian, Aceh tidak berpikir lagi untuk ke arah yang harus berperang, ke arah nuklir. Aceh sekarang sudah siap menyambut saudara-saudara atau tamu-tamu di daerah atau di negara lain yang hadir ke Banda Aceh. Otomatis apa yang disajikan, Ya. tentu saja yang pertama, Aceh itu masih cukup natural yang disajikan. Baik itu adat istiadat yang islaminya, Ya, yang unik lah ya. yang unik, maupun pantai yang masih natural, kemudian pasar yang masih natural, bukit-bukit atau gunung-gunung yang masih natural, yang artinya berbeda dengan daerah-daerah yang di Kota Maju yang mereka sudah banyak dapatkan, sudah banyak kayak di Bogor, Ada sudah polusi banyak dan sebagainya gitu. itu sudah banyak didapatkan. Di sini natural sekali, baik rumah penduduk yang rumah adat dia lihat, baik petani kopi yang harus memetik dengan tangannya, orang memotong padi dengan sadapnya, Mungkin masak dengan kayu gitu. masak dengan kayu, kopi dihidang dengan kayu, Ikannya tanpa kena pakai es gitu. ikan yang segar. Semua saya pikir kalau orang belum datang ke Aceh, memang belum tahu tentang Aceh. Tapi bagi yang sudah pernah datang ke Aceh, selalu ingin kembali ke Aceh, baik menikmati sajian Jadi kopinya. daerah yang dirindukan lah kira-kira lebih gitu. Pak. Betul sekali itu. Baik Pak Yusri ini. Tadi kita mencari perbedaan yang unik-unik. Tetapi kita harus mengkoreksi diri juga. Ya. Karena bagaimanapun orang datang kemari melihat kitanya gitu ya kan. Ya. Ini juga menyangkut kebiasaan-kebiasaan masyarakat kita, menyangkut kebersihan gitu kan, menyangkut juga perilaku, kemudian juga menyangkut keamanan. Nah, menurut Pak Yusri apa yang harus kita koreksi sehingga saudara-saudara kita dari daerah lain itu dengan senang hati datang kemari, tidak sekedar menikmati kuliner, potensi alam, tetapi juga suasana hidup yang sangat bersaudara di sini. Apa yang dia lakukan? Saya pikir kurang senyum, kurang bersih, Iya. kurang itu masih sudah nggak ada lagi. Kita nggak perlu berandai-andai lagi, karena saya bilang badai telah berlalu. Sekarang masa konflik sudah tidak ada. Dulu dengan masa konflik orang masih curiga, suudzon satu dengan lainnya, sehingga nampak wajah yang
kurang kurang normal, artinya kurang ceria. Ada beban psikologis lah kira-kira. Beban psikologis. Kalau sekarang nggak ada lagi. Saya yakin betul itu nggak ada lagi. Semua masyarakat mau mak-mak, mau adik-adik, saya kira mulai di sosmed kita lihat sudah ceria. Ya. Nah, berarti otomatis kebahagiaan kita yang membuat tamu juga bisa bahagia di sini. Saya pikir Ada sesuatu yang dinikmati di luar kuliner dan potensi alam tadi Pak Yus. iya, Baik, undangan mudah-mudahan dari naluri manusia, undangan dari naluri hati masyarakat Aceh itu mengundang Ya. semua masyarakat di daerah lain untuk bertamu ke tempat beliau. Baik Pak Yusri, terima kasih. Nih mungkin kita kembali ke Pak Iskandar. Tadi dari dunia usaha sudah menyampaikan bahwa karakter itu memang harus kita perbaiki ya sambil jalan ya, karena memang tidak ada lagi beban psikologis kita sini. Musibah tsunami sudah berlalu, kemudian juga konflik sudah berakhir gitu, kita udah masuk dalam suasana damai sehingga tidak punya alasan lagi kalau kita dipersepsikan sebagai daerah yang keras di sini gitu. Nah, tentu dari pemerintah sendiri punya peran besar juga untuk membentuk sikap yang baik bagi masyarakat kita. Baik itu melalui peraturan maupun juga melalui himbauan-himbauan atau juga sebagai pembanding dari daerah lain gitu ya, bahwa salah satu yang perlu kita kembangkan adalah suasana friendly-nya orang di Aceh. Nah, menurut Pak Is nih sebagai orang pemerintah apa yang harus dilakukan ke depan ini? Ya, tentu ya sebagaimana tadi Pak Yusri katakan juga ya, badai telah berlalu, konflik sudah tidak ada lagi di Aceh ya maupun di kota Banda Aceh. Tentu kita harus melihat jauh ke depan saat ini bagaimana orang bisa datang ke tempat kita dengan suasana yang menyenangkan, ceria dan lain sebagainya. Ya. Tentu di sini juga ya pemerintah juga melakukan usaha-usaha bagaimana Banda Aceh ini bisa semenarik mungkin, karena bagaimanapun keramat tamahan ini ya sangat diperlukan. Kalau kita bilang nature, hospitality is our nature ya. Jadi hospitality itu merupakan bagian daripada hidup kita. Melekat Kemudian, gitu ya? Melekat daripada hidup kita. Kemudian juga bagaimana kita juga pada saat orang datang ke sini memberi senyum dan lain sebagainya. Ya ini bisa kita lakukan yaitu dengan cara melakukan pelatihan-pelatihan dan edukasi-edukasi yang kita berikan kepada masyarakat dan sosialisasi kepada para pelaku pariwisata, terutama juga kepada Podarwis yang ada di desa-desa yang ada di kota Banda Aceh. Ini terus kita berkolaborasi. Kita selalu menekankan bahwa apabila pariwisata ini berkembang, orang datang ke sini, tentu orang yang akan datang ini akan membawa uang, sehingga banyak uang yang berputar, sektor real hidup. Dengan demikian peluang tenaga kerja juga bisa lebih baik semakin terbuka. Kemudian juga kepada kawan-kawan yang di luar Aceh, kita sangat mengharapkan bahwa Aceh ini tidak seperti yang dibayangkan pada saat masa konflik. Aceh ini sangat terbuka, sangat ramah, toleran, ya, sangat hospitality saat ini. Jadi kadang-kadang orang mengatakan kalau ke Aceh kita tidak memakai hijab ini akan ada masalah, itu tidak ada. Silakan saja mereka datang ke sini tidak memakai hijab, tidak ada masalah. Tetapi memakai pakaian yang sopan, mengikuti adat budaya di sini. Jadi tidak perlu ada ketakutan dan lain sebagainya. Ini yang kita ingin informasikan kepada kawan-kawan kita yang di luar daripada Aceh. Datanglah beramai-ramai ke Aceh ini. Lihat Aceh ini. Nikmati suasana Aceh yang penuh dengan kekeluargaan. Keharmonisan cukup tinggi di sini. Apalagi kulinernya, keramat tamahan daripada masyarakat Aceh ini cukup bisa kita nikmati di sini. Ya. Jadi supaya masyarakat kita tahu bahwa Aceh ini adalah sudah sangat terbuka. Ya. Baik Pak Is, ini biasa di daerah lain seperti Kamboja, Korea, Jepang, itu biasanya masa lalunya dijadikan sebagai alat daya tarik pariwisatanya. Ya kan, dikembangkannya daerah-daerah yang pernah konflik itu untuk dikunjungi, tapi bukan membangun konflik kembali gitu kan, tapi ini membangun semangat untuk melihat ke belakang, tetapi juga untuk tujuan yang ke depan. Dan ini mungkin bagi daerah-daerah yang lain itu menarik untuk diketahuinya gitu.
Nah, saya teringat ini tidak ada rencana pemerintah gitu kan membuat satu napak tilas kepada perjuangan GAM ke belakang ya. Ini tujuan kita hanya ingin membangun sejarah, membangun pemahaman sejarah yang baik. Ya, untuk orang tahu bagaimana dulu di zaman konflik. Ini kira-kira seperti itu, bukan membangun konflik baru Pak Is ini. Ini hanya untuk salah satu daya tarik aja gitu. Apa memang terpikir dari pemerintah? Ya, benar sekali ya. Memang pemerintah sudah berpikir bagaimana nantinya ke depan kita membuat napak tilas ya dari perjuangan-perjuangan tersebut ya. Bukan hanya perjuangan konflik kemarin, juga kemarin, ya. Perjuangan Teku Umar, perjuangan ya. sebagainya gitu kan. Misalnya. Ya, ini memang sudah dipikirkan oleh pemerintah ya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut seperti napak tilas, dan juga kita juga Sandi sedang mungkin juga termasuk kalau di Aceh Islam pertama masuk di mana gitu ya. Kan kita bisa menjelaskan kepada masyarakat bagaimana Islam pertama datang ke Aceh gitu ya. Ke Nusantara. Ya, benar. Sekarang ini ya pemerintah sedang mempersiapkan beberapa konsep kita katakanlah di Kota Banda Aceh kita ingin mengembangkan kembali kawasan Kampung Padi itu nanti. Ya, kawasan sejarah gitu ya. Kawasan sejarah Kota Banda Aceh. Napak tilasnya. Napak tilasnya sebagai kerajaan pertama yang ada di Banda Aceh lah, di Aceh kita katakan. Kemudian juga ya kita setiap tahunnya ya kita melakukan tsunami bike ya. Setiap tahunnya. Yang memperbanyak event lah ya, salah satu ya. Event tsunami bike yaitu kita dengan sepeda mengelilingi tempat-tempat yang pernah terkena tsunami. Nah, ini juga kita lakukan setiap tahunnya. Ini juga akan mendatangkan akan menarik ya kunjungan wisata dari luar ya. Ini kita kadang-kadang kerjasama dengan beberapa negara termasuk daripada Jepang, Higashima Tsushima biasanya sangat aktif. Kemudian Pak Yusri ini sebelum kita akhiri bincang kita sore hari ini, pengembangan wisata itu tidak terlepas dari infrastruktur juga gitu ya kan. Betul. Baik itu transportasi, penginapan, termasuk juga lembaga keuangan. Nah, kira-kira apa himbauan Pak Yusri kepada pemerintah, kepada kalangan perbankan untuk mendukung pariwisata ini sehingga pengembangan pariwisata di dalam bidang yang lain itu sejalan, pengembangan infrastruktur untuk mendukung pariwisata sejalan juga untuk pengembangan lembaga keuangan untuk mendukung pariwisata ini. Bagaimanapun mereka bawa uang, kalau lembaga keuangannya tidak memadai, tidak welcome, itu juga akan menjadi problem bagi kita gitu ya. Nah, kira-kira himbauan Pak Yusri selaku pengusaha, selaku perkumpulannya apa yang harus dilakukan gitu ya? Ya, amin Mbak. Segala sesuatu wacana manusia itu adalah tuntunan dari Allah semata atau tuntunan Rasul semata. Itu kita harus yakini dulu sebelum kita bicara ke depan. Kemudian harapan kita misalnya sebagai pengusaha untuk menunjang wisata dan masyarakat wisata Aceh itu yang pertama seperti penerbangan yang minta harus ditambah atau schedule yang sudah dulu nggak ada sekarang cepat-cepat diadakan kembali. Negosiasi dengan India hari itu yang sudah berjalan separuh mungkin dijalankan kembali. Kemudian untuk menunjang tingkat daya beli souvenir yang ada mungkin seperti bagasi. Kemarin yang masuk kita Lion itu nggak terima bagasi sehingga nggak bawa pulang apa-apa, jadi uang nggak dibelanjakan kemari. Kemudian balik ke investasi juga yang sekarang yang lagi booming karena hoax kali ya. Tapi itu juga menarik bagi pengusaha Indonesia untuk datang ke Aceh ya, khususnya dari Jawa Timur, Jawa Tengah dan Padang, karena hoax mereka akan terjadi tsunami 29 meter dan alhamdulillah sudah banyak juga yang cari tanah ke Aceh, ingin pindah ke Aceh karena di pandangan mereka Aceh adalah tempat yang aman ke depan. Itu juga ada investor yang mulai masuk mencari tanah, saya lihat. Itu alasannya itu dia mau pindah kemari. Kemudian ada sedikit yang kemarin problem adalah masalah keuangan itu kayak lembaga keuangan. Lembaga keuangan syariah. Sebetulnya syariah itu jangan kita potong-potong syariah, bersyariahlah secara kafah.
Kalau kita potong-potong takut nanti syariah menurut kita mau, ya, syariah menurut yang kita mau. Tapi secara syariah, secara kafah itu kita pandang awalnya berdiri bank itu hanya untuk menanggulangi utang piutang dan rentenir. Itu awalnya berdiri perbankan. Nah sekarang karena sektor pasar dan kemasan pihak tertentu sehingga demi kepentingannya ini harus kita pikirkan bersama-sama ya. Bersama-sama, dan itu kita siap menerimanya. Saya pikir insya Allah kalau paling tidak ada sedikit orang luar masuk kemari, welcome lah, ada konvensional walaupun hanya satu payung itu supaya baik mereka. Pak Yusri, Pak Iskandar, sudah bincang-bincang kita pada siang hari ini, banyak sekali yang bisa kita gali. Ya mudah-mudahan kita cari waktu yang lain, kita akan menambah bincang-bincang nih. Cedaralun, pariwisata adalah salah satu sektor yang sangat penting seperti yang saya sampaikan tadi. Gitu. Kemudian pengembangan pariwisata ini tidak bisa dilakukan oleh satu daerah, tetapi harus dilakukan secara kolaborasi dengan daerah lain. Nah, salah satu diantaranya adalah membangun destinasi wisata Aceh bersama dengan Pulau Sumatera secara keseluruhan. Dengan demikian, mungkin para pengunjung yang akan datang ke Aceh bisa lebih ramai lagi, kemudian juga dengan biaya yang lebih murah. Tapi yang tidak kalah penting juga gitu, di samping terus kita mengembangkan potensi pariwisata, kemudian juga membangun perasaan yang lebih ramah, tapi yang tidak kalah pentingnya adalah memudahkan semua turis yang akan datang ke Banda Aceh. Itulah rahasia di banyak negara dalam pengembangan pariwisata. Cedaralun, demikian bincang-bincang kita pada sore hari ini dalam Bincang Sumatera Travel Destination Summit. Saya Muhammadin, wartawan Serambi Indonesia, mohon diri, sampai jumpa pada kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tano